Dalam hal kekuatan, Zhou Qingsan mungkin sedikit lebih rendah dari Sui Qitian, tetapi juga tidak diragukan lagi merupakan pembangkit tenaga listrik terlambat dari alam surga. Di sisi lain kumpulan darah, masih ada Fan Taikang yang bisa bertanding. Sebaliknya, keluarga Han Jing yang terkuat, tidak lain adalah tahap menengah alam surga. Di mana Zhou Qishan bisa melawan? Setiap kilatan siluet Zhou Qingsan dapat mengirimkan jeritan. Bahkan jika satu orang naik turun keluarga Han, tidak ada ketegangan. Di sisi lain, meskipun Yusuan memiliki kekuatan terlemah dan tugas paling sederhana, itu tidak menganggur. Melihat keempat tamu yang melarikan diri, dia tidak bisa menahan cibiran. Melarikan diri? Apa itu keluarga Han? Ini berantakan. Aku tahu bahwa malapetaka sudah dekat, dan aku datang bukan untuk mengharapkan umur panjang Han Jing. Tuanku, hidup tuanku, kami di sini hanya untuk merayakan ulang tahun kami. Kami sama sekali tidak mengenal keluarga Han. Di antara cemoohan dan cibiran, siluet itu berkedip-kedip seperti hantu. Bukankah kamu teman keluarga Han? Bagaimana masing-masing dan semua orang berlari begitu cepat? Apa aku membiarkanmu pergi? Dan kalian, aku cukup keren kemarin, kan? Tidak hanya itu, Yusuan tidak melupakan orang-orang yang meninggalkan bekas sepatu di pakaian mereka kemarin. Mereka tepat waktu, satu orang dan satu kaki. Itu benar-benar garing, semuanya menghadap ke tanah, berkedut. Hanya dalam sekejap mata, orang-orang yang sebelumnya bersemangat telah jatuh di kaki Qin Yichen saat ini. Para tamu yang tersisa juga takut untuk bergerak, dan mereka disapu dengan dingin oleh mata misterius itu, hampir ketakutan ke tanah. Bagaimana pesta ulang tahun yang indah ini tiba-tiba menjadi irama pemakaman yang berubah-ubah. Selain ketakutan banyak tamu, masing-masing dan setiap orang dapat digambarkan sebagai anjing berdarah yang memarahi Han Jing. Anda mengatakan bahwa dendam keluarga Han Anda sendiri melibatkan kami di dalamnya. Di sisi lain, meskipun Qin Yichen tidak perlu mengambil gambar dalam adegan seperti itu, dia juga menganggur, menatap Han Rong yang ingin melarikan diri. Siluet itu melintas ke belakang. Penatua kelima, terima kasih banyak telah menunjukkan jalan kepada kami. Saya melihat tawa di wajah Qin Yichen, dan kakinya sangat tampan. Begitu dia keluar, Han Rong tidak punya waktu untuk melarikan diri ke pembangkit tenaga listriknya sendiri. Itu adalah siluet yang tiba-tiba terbang, dan seluruh orang itu tenggelam di dinding batu. Melihat pesta ulang tahun yang berantakan, Qin Yichen tersenyum dengan senyum di bibirnya. Dia kebetulan melihat Xia Xiong dan yang lainnya dan mau tidak mau terkejut. Tidak berharap orang lain menjadi sangat menarik. Muncul di sini jelas bukan untuk keluarga Han. Xia Xiong juga memperhatikan Qin Yichen, tapi matanya masih penuh keterkejutan. Sejak kilin surgawi, dia telah melihat keganasan Qin Yichen dan yang lainnya. Tetapi siapa yang dapat memikirkan kesombongan dan profil tinggi yang terakhir, jauh di luar imajinasinya. Tidak hanya Anda tidak menempatkan keluarga Han di mata Anda dan melihat situasi ini, saya khawatir Fan Taikang tidak mengaku kalah. Qin Yichen, mereka sama sekali tidak peduli dengan Raja Abadi atau Raja Abadi, sampai Anda mengakuinya. Qin Yichen tidak memikirkan sebanyak itu, tetapi diam-diam terdengar, kepala Xia, orang yang membawamu lebih dulu, dan yang terbaik adalah tidak muncul hari ini. Dia sedang memikirkan Xia Xiong. Mereka memiliki masalah besar dengan keluarga Han, dan kemudian mereka dapat kembali ke kota Tian. Bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Abadi tidak akan berani pergi ke kota Tian untuk menyelesaikan akun. Tetapi kelompok tentara bayaran hantu berbeda. Terlebih lagi, hanya sedikit pertanyaan. Anda tahu bahwa keluarga Yi dan keluarga Han adalah tindakannya, dan provinsi Xia Xiong. Xia Xiong mendengar ini dan berterima kasih untuk sementara waktu, bahkan muncul ide untuk bergabung dengan Qin Yichen. Namun, Xia Xiong hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat bayangan di belakang Qin Yichen, dia tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Tuan Qin, hati-hati. Bayangan itu adalah tuan muda keluarga Han dari serangan diam-diam Han Shaofei. Saya melihat Han Shaofei dengan seringai di mulutnya, dan telapak tangannya penuh dengan True Origin ungu tua. Dia ingin menembus hati Qin Yichen. Meskipun keluarga Han dalam kesulitan hari ini, dia tidak bisa duduk diam. Selain itu, dalam bahasa Korea, Qin Yichen adalah yang termuda di antara mereka, dan mungkin yang terbaik untuk dihadapi. Selama Anda bisa memegang nyawa anak ini di tangan Anda bisa membalikkan hasilnya. Mata Xia Xiong tidak cemas, tapi Han Shaofei adalah gelombang niat membunuh. Dia pernah bersaing dengan Han Yan dengan sengit, tetapi setelah bertahun-tahun, dia sudah menjadi alam surga. Jika Han Yan berani kembali, dia bisa menembak mati dengan satu tangan. Namun, dia tidak melihatnya. Qin Yichen merasakan niat membunuh datang dari belakangnya. Alih-alih panik, sudut mulutnya mengangkat senyum main-main. Bawa saja kamu untuk mencoba warisan saudara macan putih yang menakjubkan. Tiba-tiba, siluet Qin Yichen melintas, dan sambil menghindari serangan diam-diam Korea, dengan dingin berteriak, apakah itu saat kamu dan Han Yan bertarung dan menang di mana-mana? Meskipun demikian, di mana orang Korea akan mengatakannya, hanya transmisi suara dengan bercanda berkata, ada apa?
Pemberontak itu bahkan tidak berhak mengangkat sepatu untukku sekarang. Qin Yichen mendengar ini menatap sejenak. Kematian Han Yan memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Kamu mencari kematian. Auman harimau ganda. Terburu-buru, satu harimau hitam satu putih dua tersapu. Harimau putih sangat tajam dan berbentuk telapak tangan. Seolah-olah tidak ada benteng yang tidak dapat dikalahkan. Ki jahat harimau hitam membubung ke langit. Samar-samar menutupi awan. Yang membuat keluarga Han naik turun dipenuhi dengan keganasan. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Begitu kedua harimau itu keluar, kekuatan mengerikan yang hidup berdampingan dengan yang tajam dan ganas, membuat Fan Taikang menjadi bugar. Bahkan Sui Qitian menoleh ke belakang dan berseru, Saudara Qin, ini yang kamu dapatkan peluang. Zhou Qingsan juga terkejut, kekuatan magis semacam ini, serangan seperti harimau menuruni gunung, menyapu 8 kotak. Di bawah ranah yang sama, saya khawatir tidak ada yang berhenti. Yu Xuan juga merupakan wajah yang kompleks. Dia telah melewati alam surga selama bertahun-tahun, tetapi setelah melihat Suang Hu Xiao, dia harus mengakui bahwa Qin Yichen dapat mengalahkannya hanya dengan gerakan ini. Seringai di wajah Han Shao Fei juga membeku seketika, dan ketika wajahnya panik, tubuhnya dicabik-cabik oleh dua harimau. Harimau itu lewat dan jatuh di tempat. Pembangkit tenaga listrik teratas surga realem yang bermartabat, tuan muda keluarga Han, bahkan tidak pernah melakukan trik di depan Qin Yichen. Melihat 4 kabut-kabut yang tersebar, murid Qin Yichen ringan dingin dan parah. Begitu dia bertemu alam bumi, dia harus menghindari pusat kekuatan alam surga. Tetapi begitu dia menerobos alam surga, dia masih tak tertandingi di alam yang sama. Pilihan surga. Namun, kematian Han Shao Fei hanyalah permulaan. Setelah Zhou Qingsan terkejut, dia melihat bahwa situasinya telah diperbaiki, dan tiba-tiba telapak tangannya seperti listrik, mencekik leher Han Jing dan Han Wen. Mengatakan, apakah Han dianiaya dan dianiaya olehmu? Perasaan tercekik dari tenggorokannya membuat Han Jing mengerti apa itu ketakutan sekarang. Selama bertahun-tahun, dia selalu mengira Han Yan sudah mati. Bahkan jika tidak mati, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan mereka yang bergantung pada Lord Immortal Monarch karena mereka hanyalah anjing liar dari alam nyata dan menanggung kejahatan dan tidak punya tempat untuk berdiri. Tapi siapa sangka orang-orang yang datang untuk membalaskan dendam Han akan sangat kuat. Han Jing tidak ragu. Selama dia berani memfitnah Han Yan sebentar, orang di depannya bisa meremukkan tenggorokannya dalam sekejap. Namun, meskipun kehidupan Han Jing mengkhawatirkan, wajahnya masih suram dan tidak pasti. Karena dia tahu bahwa begitu dia dan yang lainnya melakukan hal-hal yang dilakukan di masa lalu, begitu orang-orang ini marah, mereka takut tidak akan berhasil. Kerangka mereka sendiri.